Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saudara, di hari Jumat Agung ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 23 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Saudara, mari kita sama-sama akan membaca bagian firman Tuhan ini. Tema hari ini adalah anugerah yang indah. Saya akan baca ayat 39 dan kemudian saudara baca ayat 40, demikian terus kita berganti-gantian. Dan nanti ayat 43 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, kisah ini terjadi di waktu penyalipan Tuhan Yesus. Lukas menuliskan kronologi penyalipan versi Lukas dengan menekankan ada penghinaan dari para imam, ada penghinaan dari para ahli Taurat, saudara, yang mewakili seluruh orang Israel dan mewakili para elit agama, pemuka agama. Lukas juga kemudian menunjukkan ada penghinaan dari prajurit Romawi yang mewakili orang-orang non-Israel. Dan di akhir daripada seluruh penghinaan tersebut, saudara, Lukas kemudian juga menuliskan ada penghinaan dari seorang penjahat yang mewakili semua orang berdosa. Saudara, Lukas mengatur sedemikian rupa untuk menunjukkan penderitaan emosional yang dialami Tuhan Yesus di dalam proses penyalipan tersebut. Saudara, bila kita membandingkan antara catatan Matius dan Markus dengan catatan Lukas, saudara, maka kita memang akan menemukan bahwa ada perbedaan. Tetapi tidak berarti, saudara, itu bertentangan. Saudara, kemungkinan besar catatan Matius dan Markus memang menceritakan respons kedua penjahat yang mencela Yesus. Tetapi di tengah proses tersebut kemudian ada perubahan yang terjadi. Saudara, maka perubahan itulah yang di dalam pimpinan Allah Lukas mendapatkan zoom in, detail perubahan itu dari kesaksian orang yang dia temui dan kemudian dia catatkan di dalam Injil ini. Saudara, kisah ini bukan kisah yang muncul dengan sendirinya di dalam keseluruhan Injil Lukas. Saudara, kisah ini adalah kisah yang kembali menguatkan mulai dari Injil Lukas pasal pertama ketika malaikat datang kepada Maria, seorang wanita yang tidak memiliki status, seorang wanita yang dianggap rendah. Lalu kemudian Allah juga menunjukkan belas kasihan kepada begitu banyak orang yang dianggap remeh, begitu banyak orang yang dianggap rendah. Saudara, sampai akhir Lukas terus memberitakan Allah mengasihi mereka yang dianggap rendah. Dan itulah yang terjadi, saudara, dalam kisah ini. Saudara, mari kita perhatikan kisah ini, saudara. So, di dalam kisah ini, Lukas membawa kita melihat kondisi daripada kedua penjahat tersebut. Keduanya sama seperti Yesus menderita rasa sakit penyalipan. Keduanya berbeda dengan Yesus karena mereka bersalah atas kejahatan mereka. Kita memang tidak dikasih tahu dengan detail apa kejahatan mereka. Para penafsir kemudian mengungkapkan kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang memberontak kepada Romawi dan kemudian melakukan kekacauan sampai kemudian dijatuhkan hukuman mati yang paling mengerikan, yaitu disalibkan. Sebagai sebuah tanda peringatan kepada pemberontak yang lain, kalau mereka berani memberontak, maka nasib mereka akan sama seperti kedua penjahat ini. Berbeda dengan Yesus, saudara, Yesus tidak bersalah apapun. Lalu keduanya melihat Yesus dihina, dipermainkan, dipermalukan. Keduanya melihat tanda yang dituliskan di atas salib Yesus, inilah Raja orang Yahudi. Dan keduanya
mendengar Yesus mengutip Mazmur ketika dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Saudara, kedua penjahat ini sama-sama hadir, sama-sama melihat, sama-sama mendengar apa yang terjadi kepada Yesus. Dan kedua penjahat ini sama-sama meresponi Tuhan Yesus. Penjahat yang pertama berkata, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Saudara, sekilas kalimat ini terdengar seperti doa, tapi sebenarnya bukan. Dia tidak mencari Yesus, dia hanya ingin keluar dari penderitaannya. Dia tidak peduli siapa Yesus itu sebenarnya. Dia hanya ingin solusi yang cepat. Dan satu-satunya tujuan daripada perkataannya adalah untuk menyelamatkan tubuh jasmaninya yang menderita. Saudara, dia mungkin percaya Yesus adalah Mesias, Raja orang Yahudi. Tetapi percayanya dibangun di atas dasar yang sangat terpusat pada kenyamanan jasmaninya. Dia hanya mengenali Yesus sebagai kekuatan yang mungkin berguna untuk melarikan diri dari salib. Penjahat ini tidak melihat Yesus sebagai raja yang harus diikuti. Bahkan sangat mungkin kalau ada raja lain yang lebih hebat, maka dia akan mengakui siapapun itu sebagai raja, asalkan dapat membebaskannya dari salib itu. Saudara, kalau kita jujur melihat respons orang ini, bukankah kebanyakan dari kita juga pernah atau mungkin sedang di dalam kondisi seperti itu? Kita pernah atau mungkin sedang datang kepada Tuhan, bukan karena kita ingin mengenal Dia, tapi karena kita ingin masalah kita selesai. Ketika penderitaan mengganggu tujuan dan kesenangan duniawi kita, maka kita mulai datang kepada Tuhan. Kita berpikir bahwa tidak ada salahnya mencoba berdoa. Dan kemudian seperti penjahat ini kita berkata, "Bukankah engkau adalah Tuhan? Keluarkanlah aku dari masalah ini." Saudara, John Piper dalam sebuah artikel menyebut cara hidup seperti ini sebagai sebuah teologi atau relasi dongkrak. Saudara tentu tahu dongkrak, sebuah barang yang kita selalu simpan di mobil. Kayaknya hampir nggak ada mobil yang nggak punya dongkrak. Tapi dongkrak tidak kita cintai. Dongkrak bukan menjadi kebanggaan. Karena dongkrak adalah hal kotor yang tidak berguna, yang kita jauhkan dari pandangan, yang kita letakkan di tempat tersembunyi sampai ban kita kempes atau bocor. Kemudian kita harus mau nggak mau terpaksa ngeluarin, itu pun saudara, kalau kita mau. Kalau kita males, kita hajar terus atau kita panggil orang derek mobil kita. Kita membiarkan saudara dongkrak itu melakukan pekerjaan kotornya, dan setelah dongkrak itu selesai, kita simpan lagi dongkrak itu di bagasi. Dan kita lupakan lagi dongkrak itu sampai kembali kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, baru kita kemudian datang lagi mencari dongkrak itu. Saudara, John Piper berkata bahwa tidak sedikit orang memperlakukan Tuhan seperti itu. Kita memanipulasi Tuhan, kita memperalat Tuhan, dan di zaman ini kita kemudian berkata, "Bukankah engkau adalah Allah yang baik dan berkuasa? Maka keluarkanlah aku dari penyakit ini. Keluarkanlah aku dari kekacauan finansial ini. Keluarkanlah aku dari pekerjaan yang menyebalkan ini. Keluarkanlah aku dari pernikahan yang hancur ini." Saudara, seruan seperti itu bagi beberapa orang adalah tanda pergumulan. Tanda bahwa dia betul ingin mencari pertolongan Tuhan. Pergumulan seperti itu gak salah, saudara. Bertanya kepada Tuhan juga tidak salah. Karena banyak tokoh di Alkitab, Ayub, Daud, Paulus, bahkan Yesus sendiri mengalami pergumulan yang sangat dalam.
Tapi saudara, ada perbedaan yang sangat besar antara bergumul dengan Tuhan dan memperalat Tuhan. Saudara, orang yang bergumul dengan Tuhan, dia mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Pertanyaan yang orang lain mungkin gak bisa jawab. Pertanyaan yang sangat private. Pertanyaan yang terus menggelisahkan jiwanya. Orang yang bergumul dengan Tuhan mungkin sekali dia berkeluh kesah. Membawa semua tekanan hidupnya. Dia menangis, bahkan dia berteriak. Tapi tujuan semuanya adalah karena dia pengen tahu, Tuhan, Engkau mau apa? Apalagi dalam hidupku yang Engkau mau bentuk. Kehendak seperti apa dari dirimu yang Engkau ingin perkenalkan kepadaku. Saudara yang bergumul di dalam Tuhan. Dengan segala seruannya, tetesan air matanya, teriakannya. Dia haus mengenal Tuhan. Tapi ada orang yang memperalat Tuhan dan bersikap sama persis. Bahkan mungkin jauh lebih saleh, jauh lebih rohani, saudara. Tapi semuanya didorong oleh motivasi ingin mengatur Tuhan. Maka hari ini, mari sama-sama coba kita renungkan. Seperti apa hatimu saat ini di hadapan Tuhan? Kau menderita, engkau bergumul, kau punya masalah. Tapi apakah engkau datang kepada Tuhan karena engkau ingin mengenal Tuhan di dalam pergumulan itu? Engkau ingin ikut kehendaknya yang mungkin engkau nggak ngerti. Atau engkau ngerti tapi engkau tahu betapa sulit. Engkau menangis di hadapannya karena engkau tahu engkau nggak sanggup ngelewatin masalah ini sesuai kehendaknya tanpa pertolongannya. Adakah hati seperti itu engkau miliki? Ataukah engkau datang kepada Tuhan sama menangisnya, sama berkeluh kesahnya. Tapi engkau datang, kau ingin mengatur Tuhan. Kau bahkan ingin menjadi Tuhan. Kau ingin Tuhan memuaskan hidupmu untuk kesenanganmu. Bukan lagi memakai hidupmu untuk kesenangan Tuhan. Hidup seperti apa yang kau jalani hari ini? Saudara, penjahat yang kedua memberikan respons yang berbeda. Bila sebelumnya penjahat yang kedua ini tadinya ikut serta menghina Yesus, tadinya ikut menghujat Yesus. Tapi saudara, di momen ini penjahat kedua ini memilih sikap yang berbeda. Satu pertanyaan, dari mana muncul sikap yang berbeda ini? Bukankah kedua penjahat ini melihat peristiwa yang sama, mendengar perkataan yang sama, hadir di tempat yang sama, mengalami situasi yang sama. Tapi kenapa sekarang dia bisa meresponi Yesus dengan berbeda? Saudara, pasti ada faktor lain yang terjadi. Dan disinilah saudara kita harus mengakui bahwa faktor lain yang hadir di tengah peristiwa tersebut yang membuat respons penjahat kedua ini menjadi berbeda. Faktor itu adalah anugerah Allah. Saudara, anugerah Allah menjadi satu-satunya alasan yang membuat penjahat kedua ini bisa meresponi Yesus dengan berbeda. Anugerah Allah menjadi satu-satunya alasan yang membuat penjahat kedua ini mengalami perubahan perasaan, mengalami perubahan pikiran, mengalami perubahan kehendak 180 derajat. Dari membenci Yesus, menolak Yesus, mempermainkan Yesus, menghina Yesus, menjadi menghormati Yesus, mengasihi Yesus. Saudara, anugerah Allah yang membuat penjahat kedua ini bisa melihat jati diri Yesus dengan jelas di tengah segala penderitaan yang sedang mereka hadapi. Dan anugerah Allah juga yang kemudian mengizinkan dia mengalami kuasa Allah yang mengubah hidupnya walaupun dia hanya nikmati beberapa jam saja. Karena setelah itu dia akan mati di kayu salib itu. Mari kita perhatikan bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan orang ini. Pertama saudara, anugerah dari Allah membuat penjahat ini memiliki hati yang takut akan Allah. Saudara, orang ini menegur temannya dan berkata, tidakkah engkau takut kepada Allah? Saudara, rasa takut apa yang sedang dia bicarakan di sini?
Saudara, mungkin di satu sisi rasa takutnya adalah bentar lagi dia akan mati. Dia tahu setelah dia mati dia akan ketemu Allah. Dan dia akan mempertanggungjawabkan semua kejahatannya di hadapan Allah. Tapi saudara, mungkin juga di sisi yang lain, saudara, rasa takut ini bukan sekedar karena takut akan berdiri di hadapan tahta Allah mempertanggungjawabkan hidup. Tapi saudara, kemungkinan juga ada rasa takut yang didorong karena kegentaran, penghormatan, kekaguman kepada Allah. Karena dia sekarang melihat ada satu pribadi yang berbeda di depan matanya. Dan dia tahu bahwa pribadi ini tidak mungkin bersikap seperti itu kalau bukan Allah yang bekerja dalam pribadi ini. So, kita memang tidak tahu latar belakang kerohanian, latar belakang alasan daripada penjahat ini disalibkan. Tapi kisah ini menceritakan pada kita bahwa di akhir hidupnya, saudara, Allah memberikan anugerah kepada dia untuk menyadari kehadiran pribadi Allah yang pantas mendapatkan rasa takut dan penghormatan dari orang itu. Kedua, saudara, anugerah Allah membuat orang tersebut menyadari kesalahannya. Dia berkata kemudian kepada temannya itu, bahwa memang selayaknya kita dihukum setimpal dengan perbuatan kita. Saudara, dia tidak memiliki keinginan untuk menyelamatkan mukanya. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan yang dia takuti dan sadar bahwa tidak ada cara untuk menyembunyikan kesalahannya dari Allah yang hidup. Anugerah Allah menyadarkan bahwa dia bersalah dan dia pantas untuk dihukum. Anugerah Allah kemudian juga bekerja membuka mata hati orang tersebut untuk dapat mengenali ketidakbersalahan Yesus. Dia bukan saja melihat dirinya bersalah, tapi kemudian anugerah Allah juga membuka mata yang melihat Yesus tidak bersalah. Saudara, status ini sangat penting untuk disebutkan oleh penjahat ini, saudara. Karena status tidak bersalah inilah yang membedakan pribadi Yesus dengan mereka. Sekalipun mereka sama-sama disalibkan. Status ini juga yang menegaskan bahwa ada alasan lain kenapa Yesus disalibkan. Bukan karena masalah politik. Bukan karena masalah sosial keagamaan. Atau karena hal yang lain. Saudara, anugerah Allah membuka matanya untuk kemudian melihat, mengenali Yesus yang tidak bersalah ini adalah pribadi yang tidak pantas dihukum. Di satu sisi, saudara, Yesus yang tidak bersalah itu disalibkan untuk menggenapi rencana keselamatan yang Allah sudah nyatakan sejak Taman Eden. Ketika Allah berjanji bahwa keturunan daripada Hawa, keturunan perempuan itu akan menginjak kepala ular, dan ular akan meremukkan tumit keturunan daripada Hawa. Saudara, Yesus sudah tahu akan janji itu. Dan dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan kepala ular sebagai lambang kemenangan manusia dari kuasa iblis adalah dengan mengizinkan ular menghancurkan tumit Yesus yang melambangkan penderitaan Yesus. Tapi saudara, di sisi lain Yesus yang tidak bersalah itu adalah pribadi yang kemudian disalibkan untuk menggantikan kita yang bersalah. Kitalah yang seharusnya menerima murka Allah karena keberdosaan kita. Kitalah yang seharusnya ditinggalkan oleh Allah karena kenajisan dosa kita. Tapi Yesus yang tidak bersalah itu mau mati menggantikan kita yang bersalah. Itulah sebabnya Yesus layak menerima kasih dan kesetiaan kita. Dan itulah yang kemudian diungkapkan oleh penjahat ini. Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Keempat, saudara, anugerah dari Allah juga yang memberanikan penjahat tersebut untuk kemudian memohon agar Yesus mengingat dia ketika Yesus masuk ke dalam kerajaannya. Saudara, mengapa kalimat ini menjadi penting, saudara? Karena sangat mudah buat manusia yang dipenuhi rasa bersalah untuk tidak minta kepada Allah yang mengasihi dia. Sangat mudah untuk manusia yang dipenuhi rasa bersalah untuk menjauh dan menghukum dirinya sendiri, menganggap dia adalah sampah dan tidak pantas dikasihi. Sangat mudah untuk manusia yang dipenuhi rasa bersalah, hidup terus-menerus sampai mati, dibelenggu oleh rasa bersalah, rasa malu, rasa tidak pantas, rasa tidak layak karena dosa dan kesalahan itu. Dan di sinilah sudah anugerah Allah kemudian menghancurkan belenggu rasa bersalah itu dan membawa dia untuk masuk ke dalam relasi yang lebih intim lagi dengan Yesus. Sudah, permohonan ini tidak sederhana. Di satu sisi permohonan ini berarti bahwa sang penjahat ini tidak minta dilepaskan dari salib. Ia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Dia tidak peduli lagi dengan rasa malunya. Dia bahkan tidak peduli dengan kematian jasmaninya.
Pada waktu dia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia tidak memfokuskan permohonannya kepada kedagingannya. Yang orang ini pedulikan cuma satu. Dia sungguh memohon. Yesus ingat dia. Di sisi lain saudara, permohonan ini menjadi pengakuan. Bahwa Yesus bukan sekedar tidak bersalah. Tapi Yesus adalah seorang raja yang kerajaannya bukan berasal dari dunia ini tetapi dari sorga. Sehingga saudara, permohonan ini menjadi pengakuan iman bahwa dia siap untuk menghadapi kematian. Asalkan Yesus ingat dia. Dan dia bisa bersama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Saudara, keempat hal ini menjadi tanda bahwa anugerah Allah diberikan dengan sangat besar kepada penjahat ini. Dan apa yang terjadi kepada penjahat ini? Saudara, saya percaya juga terjadi kepada setiap kita. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita anugerah untuk kemudian menyadari ada Allah yang hidup dan mulai menaruh hati yang takut kepada Allah dalam hati kita. Anugerah Allah juga kemudian membuat engkau dan saya menyadari kita memang pantas dihukum, kita bersalah. Anugerah Allah juga kemudian membuka mata hatimu melihat bahwa Yesus gak pantas dihukum, harusnya kita. Tapi dia mau menggantikan kita. Anugerah Allah juga yang kemudian membawa engkau dan saya bukan sekedar melihat fakta pengorbanan itu, tapi juga mengundang engkau masuk ke dalam relasi, menikmati relasi yang intim dengan dia. Menikmati hubungan yang semakin dekat dalam dengan Kristus. Saudara, anugerah Allah diberikan kepada engkau dan saya. Kita sama berdosanya dengan penjahat ini. Kita memang tidak disalibkan secara literal. Tapi kita tetap sama tidak pantasnya, kita sama layak dihukumnya seperti penjahat kedua ini. Dan kisah pertobatan penjahat yang kedua ini bukan karena perubahan moralitas. Bukan juga karena dia yang peka melihat sesuatu di depan matanya. Bukan karena dia yang lebih lembut hatinya. Bukan. Tapi perubahan yang terjadi kepada diri penjahat ini hanya karena anugerah Allah dalam hatinya. Untuk apa Lukas harus menceritakan ini? Karena inilah teologi Lukas. Berkali-kali Lukas harus menjelaskan bahwa tidak ada orang yang terlalu kotor, terlalu rendah, terlalu najis yang tidak sanggup diubah oleh anugerah Allah. Dosamu apapun itu, masa lalumu sehancur apapun itu, seberapapun memalukannya, Allah sanggup mengubah engkau. Dan tidak ada orang yang terlalu baik yang mungkin mengira bahwa dia sudah sangat rajin beribadah, dia sudah sangat rajin beramal, dia sudah sangat rajin mengerjakan ritual keagamaan, dan dia merasa dia tidak membutuhkan anugerah Allah. Kebaikanmu tidak akan pernah membawa engkau mengenal Allah, apalagi mengalami Allah. Tapi saudara, kepada orang yang bertobat ini, Yesus menyatakan anugerahnya. Yesus kemudian berkata, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, mengapa Yesus mengucapkan pernyataan ini? Karena Yesus mau orang-orang kembali mengingat. Setiap muridnya kembali mendengar. Anugerah Allah bukan hadiah yang engkau peroleh karena jasa baikmu. Yesus justru berikan kepada orang yang tersalib, yang tidak pantas, yang tidak layak. Ini menariknya saudara, kalimat Yesus ini bukan cuma sekedar menunjukkan ada anugerah Allah yang menjadi pemberian Allah secara bebas kepada manusia berdosa. Saudara, kalau kita pikir-pikir permintaan orang berdosa ini ketika dia berkata, ingat aku Tuhan, adalah permintaan yang tidak logis. Karena dia meminta Tuhan yang tidak dia kenal dengan baik. Dia meminta kepada Tuhan yang baru dia temui selama beberapa jam. Dia meminta kepada Tuhan yang pernah dia hina, yang pernah dia hujat bersama dengan penjahat yang pertama
sebelum anugerah Allah mengubah hidupnya. Dan sekarang saudara, dia datang dan dengan gilanya berkata, Tuhan ingat dia yang tidak pernah berbuat baik kepada Yesus dan yang tidak akan punya kesempatan berbuat baik kepada Yesus. Dan dia sebentar lagi akan mati. Tapi saudara, permohonan yang gila itu dibalas dengan jawaban Yesus yang jauh lebih gila lagi. Pada waktu dia berkata, hari ini juga kau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Mengapa saya katakan Yesus lebih gila lagi? Karena Yesus tahu apa yang penjahat ini sudah lakukan kepada dia pada waktu bersama-sama disalibkan. Yesus tahu penjahat ini tidak akan pernah bisa membantu dan melakukan hal yang berguna apapun buat Yesus setelah dia mati. Yesus tahu penjahat ini gak akan bisa bersaksi, gak akan bisa melakukan misi, gak akan bisa mengerjakan apapun setelah dia mati nanti. Tapi Yesus tetap berkata kepada penjahat ini, hari ini juga tanpa ada penundaan. Saudara, penjahat itu ada bersama dengan Yesus di Firdaus. Sebuah tempat di mana orang-orang yang dikasihi oleh Allah menantikan Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru, sorga. Tempat di mana kita nanti akan berkumpul dengan kekal. Dan bukan karena jasa kita. Tapi karena kebaikan Kristus. Saudara, jawaban Yesus ini juga digemakan hari ini. Jawaban Yesus ini juga diberikan kepada saudara dan saya. Seperti apapun keadaan hidupmu. Saudara, jawaban Yesus ini bukan sekedar membawa kita melihat nanti mati masuk sorga. Kita sudah punya keselamatan yang kekal. Jawaban Yesus ini bukan sekedar memberikan kedamaian, ketenangan pada waktu kita menghadapi kematian. Dengan cara apapun, kapanpun, di waktu yang Tuhan siapkan buat kita. Tapi saudara, jawaban Yesus ini adalah sebuah cara Tuhan menolong kita melihat ada perspektif kekekalan di tengah kerusakan dunia ini. Saudara, kita sampai sekarang sejak percaya kepada Yesus masih tetap hidup dalam dunia. Dan kita masih terus diizinkan oleh Tuhan menghadapi kecemasan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi pergumulan dari yang sifatnya private, personal, sampai kemudian hal yang sifatnya sangat luas. Kita tidak berperang, tapi kita mengalami dampak perang. Beberapa waktu belakangan ini grup WA keluarga lumayan heboh karena ada berita BBM naik. Dan saya rasa mungkin bukan cuma keluarga saya doang yang heboh, saudara. Mungkin keluarga saudara juga sudah mulai heboh. Mungkin saudara salah satu orang yang kemudian terkena dampaknya secara langsung karena ada desas-desus kenaikan BBM itu. Saudara, kita juga kemudian melihat hukum yang sangat carut-marut. Berbagai peristiwa demi peristiwa, ketidakadilan demi ketidakadilan yang harus viral, baru mendapat perhatian yang signifikan, terus kemudian menjadi budaya. Berbagai situasi di Indonesia ini, berbagai situasi secara global. Saudara, di tengah situasi ini, mau tidak mau, langsung tidak langsung, saudara, setiap kita mengalami konsekuensinya. Saudara, pertanyaannya adalah dari mana kekuatan menjalani kehidupan di tengah situasi global, di tengah Indonesia yang seperti ini, dari mana kekuatannya? Dari mana hati yang bisa tenang? Dari mana kita mendapatkan kepastian? Dari perkataan ini, saudara. Hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Mengapa, saudara? Karena perkataan ini bukan saja mengingatkan kita ada Firdaus yang menjadi tempat akhir kita. Tapi perkataan ini juga mengingatkan kita, hari ini juga Yesus ada bersama engkau setiap hari. Ketika engkau harus menjalani hari itu dengan tetesan air mata. Ketika engkau harus menjalani hari itu dengan kesepian. Ketika engkau harus menjalani hari itu tanpa ada yang peduli beban hidupmu. Ketika engkau harus menjalani hari itu karena engkau harus pikul salib. Ketika engkau harus menyangkal diri. Di waktu hari itu engkau jalani bersama dengan Yesus. Sampai akhirnya hari itu tiba. Hari di mana kita
mengakhiri hidup di dunia ini. Hari di mana kita memandang wajah Yesus yang mengasihi kita di Firdaus. Sampai hari itu tiba. Perkataan Yesus, hari ini Yesus bersama dengan engkau. Engkau bersama dengan Yesus. Adalah perkataan yang menolong engkau dapat tenang. Menjalani hidup di tengah ketidakpastian. Di tengah segala pergumulan. Saudara, hari ini seperti apa hidup? Maukah engkau datang kepada Tuhan dan meresponi kasih-Nya, meresponi anugerah-Nya, dan mengingat Yesus ada bersama dengan engkau. Apapun yang sedang kau hadapi. Karena karya kematian-Nya cukup untuk menebus dosamu dan menolong engkau berjalan di dalam kesetiaan bagi kemuliaan Allah. Mari kita tundukkan kepala. Kita ambil waktu teduh sebentar di hadapan Tuhan. Mari masing-masing datang berdoa. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Dan mohonlah anugerah-Nya sekali lagi. Mengubah hatimu. Membuka matamu. Menaruh perasaan bersalah yang mungkin selama ini engkau sudah lupakan. Menaruh perasaan takut akan Tuhan yang selama ini engkau hina. Menaruh hati yang tenang, karena selama ini engkau penuh dengan kekhawatiran. Menaruh hati yang penuh dengan kekuatan, karena engkau tahu Yesus bersama dengan engkau. Ambil waktu sebentar berdoa di hadapan Tuhan. Responi firman ini, bawa hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang paling tahu keadaan kami saat ini. Mungkin kami seperti penjahat yang pertama. Relasi kami dengan Tuhan berantakan, hancur, kami gak kenal Engkau Tuhan. Kami hanya tahu kami beragama. Tapi kami gak menikmati Allah yang kami sembah. Kami gak mengalami relasi dengan Allah. Kami hanya memperalat Engkau demi kesenangan kami. Atau mungkin kami seperti penjahat yang kedua. Tuhan sedang menaruh hati yang takut akan Tuhan. Tuhan sedang mengingatkan lagi kami orang berdosa yang pantas dihukum. Tuhan sedang membuka mata kami melihat Yesus yang baik, yang kudus, yang tidak pantas dihukum demi kami yang hina. Tuhan sedang memberi anugerah untuk kami mengalami lagi pertumbuhan relasi dengan Tuhan semakin intim, semakin dalam. Tuhan, kami gak tahu kami sedang di kondisi mana, tapi kami tahu anugerah-Mu sedang bekerja. Hari ini hamba berdoa, berikan terus anugerah-Mu Tuhan, dan jangan lewatkan satupun dari setiap kami yang hadir. Hamba sungguh memohon, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih untuk salib-Mu ya Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kesediaan-Mu menerima kami bersama Engkau. Hari ini, besok, bahkan sampai kami mati. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.